Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Shalom kepada jemaat Tuhan yang mengikuti kebaktian online di rumah masing-masing. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Haleluya, kemuliaan bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Thank you Lord. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyikan pujian bagi-Nya dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikan-Nya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Terima kasih Tuhan. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik,
Kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Hanya pada-Mu Tuhan kami berseru dan berharap Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Bapa yang baik dalam hidup kami. Kami dianugerahkan Tuhan yang begitu baik di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Amin Tuhan. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Amin Tuhan. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Amin. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupan kami Tuhan. Kaulah kehidupanku. Oh, oh, oh. Kaulah pertahananku. Kami percaya pada-Mu Tuhan. Ku percaya pada-Mu. Thank you Lord. Yesus, pada-Mu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur
terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya, kemuliaan bagimu Tuhan, glory bagimu Yesus. Haleluya. Pengakuan iman Naisin bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit, dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama lagi beribadah. Dan kita terus mau mendorong untuk setiap jemaat untuk terus setia di dalam memberikan persembahan dan persepuluhan. Ya, sungguh pun kita sekarang di dalam tempo yang dikatakan sekatan pergerakan penuh ataupun SPP, tetapi kita percaya Tuhan terus menyertai dan Tuhan terus mencukupkan kita. Dan marilah kita semua belajar untuk memberi dengan tanda syukur kita atas kebaikan dan anugerah Tuhan buat kita. Yang terakhir, kita juga terus mendorong untuk setiap jemaat untuk terus komitmen untuk terlibat sama dalam kempen Batu Bata untuk gereja. Ya, kita bersyukur juga untuk setiap jemaat kita yang sudah respon, bahkan sudah memberi dalam kempen ini. Dan kita terus juga mengajak jemaat yang lain supaya juga terlibat sama untuk terlibat di dalam kempen Batu Bata ini. Semoga apa yang kita buat akan memperlihatkan bagaimana respon dan iman kita, dan juga kita juga menjadi teladan bagi jemaat yang lain. Ya, saya juga percaya ketika kita belajar memperhatikan rumah Tuhan, Tuhan juga akan memperhatikan keluarga kita, memperhatikan kebajikan kita, memberkati kita dengan setiap apa yang kita perlukan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Shalom dan salam sejahtera bagi semua jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur perkembangan dan usaha pemimpin dan jemaat dalam perancangan pembangunan gereja baru. Dalam beberapa tahun ini kita telah berdoa dan bertindak. Kita melihat perkembangan positif. Oleh itu, tahun ini kita akan ambil langkah yang lebih lagi untuk terlibat dalam pembangunan, yaitu kita melancarkan kampanye batu bata untuk gereja baru. Dan pihak gereja juga telah membuat risalah atau borang kampanye pembelian batu bata. Di dalam borang ini juga tercatat bagaimana Anda untuk mengisinya dan menurut kerelaan untuk Anda memberi sumbangan. Misalnya, 1 bata, RM1, 5 bata, RM5, 50 bata, RM50, 100 bata, RM100. Dan ini satu dorongan melalui panggilan Anda atau kerelaan Anda untuk terlibat dalam kampanye batu bata. Dan Anda boleh memberi secara tunai atau secara perbankan atas talian. Saya sangat mendorong kepada semua jemaat, misalnya kanak-kanak, muda-mudi, belia, dewasa, orang tua, untuk terlibat dan menyokong kampanye batu bata untuk pembangunan gereja baru kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. 奉我们的主耶稣基督的名向大家问候，大家好，这里有一项好消息，那就是圣公会孟加大的教堂将要新建一座新的教堂。我们以瓦砖项目的活动来推行这个新堂会筹备资金，所以我们希望大家都有一个意念，就是把神的殿建造起来。最后，愿大家以个人的意志来多多的帮助支持教会的瓦砖项目的捐献。谢谢，神祝福你们。 Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur karena hari ini dan minggu-minggu seterusnya kita akan melancarkan kampanye batu bata untuk gereja. Secara khusus saya mendorong untuk jemaat di Telipuk, ya, di mana saya lihat komitmen dan juga penglibatan yang sangat aktif dan sangat menyokong dalam program kita dalam jualan mencari dana. Oleh itu saya terus mendorong kepada setiap jemaat agar boleh terlibat sama dan menyokong program kampanye batu bata ini. Semoga Tuhan memberkati kita lewat program ini dan kita melihat bagaimana kebaikan Tuhan tercurah di tengah-tengah kita, bagi gereja kita, bagi keluarga kita. Amin. Shalom. The purpose of New Lord's House will bring us glory for generations to come. Please support our brick campaigns. Jesus love you. Amen. Kami menyokong We support this campaign. Kami pun menyokong. Shalom dan selamat pagi semua jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan karena pada pagi hari ini sekali lagi kita dapat bertemu dalam kebaktian secara online bersama-sama dengan keluarga. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya membawa cerita tentang kedua anak kami. Satu kebiasaan pada kedua anak kami, setiap malam sebelum mereka tidur, mereka akan berdoa. Tetapi mereka akan bersilih ganti. Pada malam ini abang dan besok adalah adik. Pada satu malam ketika abang yang memimpin doa, adiknya mengingatkan kepada abangnya, katanya begini, "Abang, kita berdoa supaya Yesus kasih hilang itu coronavirus, supaya kita boleh jalan-jalan pergi mall, makan ice cream, pergi restoran, makan mie goreng, pergi gereja sembahyang dan jumpa kawan-kawan. Dan juga kita boleh belajar rebana
Di gereja, Nana mau belajar, abang mau belajar drum di gereja. Lalu respon abangnya katanya, oke, kita berdoa. Dengan itu mereka berdoa, cara mereka berdoa. Dan inilah yang diharapkan oleh kedua anak kami. Mereka sangat memerlukan pertolongan dan belas kasihan dan pemulihan daripada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa manusia memerlukan Tuhan. Haleluya. Amin. Sehebat apapun manusia, mereka tidak dapat mengubah atau memulihkan keadaan menurut keinginan mereka kalau bukan campur tangan dan pertolongan Tuhan. Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, teks firman Tuhan yang kita akan pelajari pada pagi ini diambil di dalam Mazmur 126 ayat 1 hingga ke-6. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa dan kami bersyukur untuk kasih anugerah dan penyertaan Tuhan di tengah-tengah kami. Dan kami bersyukur Tuhan karena pada hari ini sekali lagi kami ada kesempatan beribadah bersama-sama dengan keluarga kami dalam kebaktian secara online. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Ajar kami Tuhan untuk menumpukan perhatian kami ketika kami menyembah Engkau dengan di hati kami dengan penuh sukacita dan damai daripada Tuhan. Dan khususnya firman Tuhan yang kami akan pelajari pada pagi ini, urapi kami ya Allah, supaya firman Tuhan itu tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi firman Tuhan akan mengambil tempat di hati dan pikiran kami. Kami siap ya Tuhan untuk mendengarkan firman. Roh Kudus memimpin kami, menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan amin. Mazmur 126 ini merupakan sebuah kisah berakhirnya kesengsaraan yang dialami oleh bangsa Israel ketika dibuang di negeri asing selama 70 tahun, itu pembuangan di Babel. Mereka pastinya hidup menderita di tanah pembuangan. Sekarang mereka boleh pulang ke rumah mereka sendiri, itu di Sion atau Yerusalem. Sehingga mereka berkata, ini seperti orang yang sedang bermimpi. Dan berdasarkan teks firman Tuhan dalam Mazmur 126 ayat 1 hingga 6, saya mau mengangkat satu tema, yaitu pemulihan datang dari Tuhan. Bersama-sama dengan saya, 2, 3. Pemulihan datang dari Tuhan. Mazmur 126 ayat 4 berkata, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti pemulihan batang air kering di tanah Najib. Firman Tuhan kata, pulihkanlah keadaan kami. Jadi bagaimana kita melihat bagaimana Allah memulihkan keadaan mereka di dalam kehidupan mereka, dan Tuhan mencampur tangan dalam kehidupan mereka. Mari kita lihat ada 3 poin yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, Tuhan memulihkan keadaan umatnya. Bersama-sama dengan saya, 2, 3. Tuhan memulihkan keadaan umatnya. Mazmur 126 ayat 1 hingga 3 berkata, nyanyian Zarah, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar bagi kita, maka kita bersuka cita. Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, ketika mereka berseru ke hadapan Tuhan, Allah mendengarkan tangisan mereka. Setelah menghadapi pergumulan yang panjang, Tuhan memulihkan keadaan Israel. Mereka melihat sepertinya bermimpi menjadi kenyataan. Mereka keluar dari pengalaman yang pahit, yaitu kerja paksa setiap selama 70 tahun dalam pembuangan di Babel. Bayangkan mereka 70 tahun. Mereka di dalam pembuangan dan mereka kerja paksa selama 70 tahun. Sepertinya mereka tidak percaya bahwa Allah telah memulihkan mereka. Bahkan mereka masih merasakan bahwa kemerdekaan yang mereka peroleh seolah-olah seperti mereka sedang bermimpi. Dengan kata lain, mereka berpikir mereka tidak akan kembali lagi ke Sion atau Yerusalem. Dan mereka tidak akan selamat dan mungkin mereka akan mati di Babel karena mereka sudah pasrah dan ianya adalah suatu yang mustahil bagi mereka untuk kembali
ke Yerusalem. Tetapi karena belas kasihan Tuhan, karena Tuhan telah mendengar seruan mereka, karena Tuhan telah melihat kesungguhan mereka dan beriman percaya kepada Tuhan, maka mereka memperoleh kebebasan dan mereka sadar bahwa ianya adalah pertolongan daripada Tuhan. Sehingga hati mereka diliputi dengan sukacita dan kegembiraan, karena pertolongan Tuhan adalah anugerah untuk mereka. Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, apa yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi orang kiri kananmu, apa yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apapun pergumulan yang kita alami, penyelesaian ada di tangan Tuhan. Haleluya. Tuhan tidak pernah membiarkan dan tinggalkan kita, sebab Tuhan tidak pernah lupa kita, karena Tuhan ada di hati kita. Dan kita ini adalah milik Tuhan. Haleluya. Saya dan kamu adalah milik Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah melupakan kita. Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Dengan pertolongan Tuhan, Dia memulihkan keadaan kita, sehingga kita akan dipenuhi dengan sukacita atas pertolongan Tuhan. Selain itu, bagaimana Tuhan memulihkan keadaan kita? Kita harus datang kepada Tuhan di dalam doa, atau mengarahkan doa kita kepada Tuhan. Dan ini kita lihat di dalam poin yang kedua, itu mengarahkan doa kepada Tuhan. Bersama-sama dengan saya, 2, 3. Mengarahkan doa kepada Tuhan. Mazmur 126 ayat 4 berkata, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Najib. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Ini adalah satu pengharapan mereka di tengah-tengah penderitaan. Ketika bangsa Israel berada di dalam pembuangan, mereka hidup dalam penderitaan. Dan kita tahu mereka telah melalui penderitaan dan kehidupan yang sukar selama mereka berada dalam pembuangan di Babel. Dan ini adalah satu pengalaman yang pahit yang tidak dapat mereka lupakan ketika mereka dalam pembuangan. Dan ketika mereka kembali ke Sion atau Yerusalem, mereka tahu bahwa mereka akan menghadapi cabaran yang baru atau cabaran yang lain. Di sini kita melihat mereka telah melalui begitu banyak cabaran yang mereka telah lalui di dalam diri mereka. Kita tahu bahwa perjalanan bangsa Israel untuk pulang ke Yerusalem dari Babel waktu itu tidaklah semudah. Apabila mereka sampai di rumah mereka, apa yang mereka nampak, keadaan rumah mereka sudah rusak dan teruk dan sukar untuk mereka tinggal dalam keadaan rumah mereka yang usang, sepertinya mau runtuh. Dan inilah yang dihadapi oleh bangsa Israel setelah mereka pulang ke rumah mereka. Cabaran yang mereka hadapi bersilih ganti. Di dalam mereka melalui pembuangan dan kerja paksa. Dan kini mereka kembali dan melihat rumah mereka yang sudah usang dan harus bagaimana mereka perbaikinya. Dan satu pengalaman yang baru lagi yang harus mereka lalui. Mereka telah melalui begitu banyak cabaran dan rintangan dalam kehidupan mereka. Mereka sadar bahwa mereka tidak mampu melakukannya dengan kekuatan mereka. Maka itu mereka memandang kepada Tuhan. Mereka sadar hanya Tuhan yang mampu menolong atau memulihkan keadaan mereka. Dan apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka buat? Di sini kita dapat lihat mereka mulai berseru dengan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan keadaan mereka. Kesempatan ini mereka memandang kepada Tuhan. Mereka berdoa dan mereka percaya Tuhan saja yang dapat memulihkan mereka. Doa mereka yang mereka ungkapkan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Dengan hati yang sungguh-sungguh mereka berseru, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Ketika mereka berdoa, mukjizat Allah dinyatakan kepada mereka.
Ianya terbukti ketika Allah memulihkan tanah Najib, yaitu tanah yang kering, tandus, di mana kita tahu tanah Najib itu tidak ada air atau tumbuhan yang boleh hidup di tempat itu. Sehingganya tanah itu menjadi subur, ada mata air yang berlimpah-limpah, dan tanah menjadi subur sehingga tumbuh-tumbuhan boleh hidup dan menghasilkan buah yang baik. Dan kita lihat di sini mereka sebagai petani di sekitarnya dapat mengusahakan tanah pertanian mereka, karena tanah yang ada pada waktu itu sudah menjadi subur, dan tanaman mereka boleh menjadi dan berhasil dengan begitu baik, sehingga buah-buahan yang mereka hasilkan menjadi buah-buahan yang baik. Dan ini kita lihat bagaimana mukjizat Allah itu Allah nyatakan di tengah-tengah mereka. Dan kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan di tengah-tengah mereka, karena kuasa doa kita berdoa dengan sungguh-sungguh pasti ada mukjizat terjadi. Haleluya. Bagi kita orang kiri kananmu, doa yang sungguh-sungguh pasti disertai dengan mukjizat. Ada amin? Amin. Nah, kehidupan orang Kristen tidak selalunya terbentuk dalam kehidupan yang bahagia atau senang, tanpa ada masalah atau pergumulan. Setiap kita akan melalui pergumulan dalam hidup kita. Tetapi persoalan hidup, beban yang berat juga mewarnai proses menuju kedewasaan rohani atau iman kita. Jadi orang percaya tidak kebal dari berbagai persoalan, tetapi orang percaya yang selalu berdoa, haleluya, ia menjadi kuat dengan mengarungi pergumulan yang dia hadapi. Kenapa? Karena dia ada Tuhan yang selalu menyertai dia. Haleluya. Rupanya kalau orang yang selalu berdoa, dia ada kekuatan untuk melalui segala pergumulan, karena Tuhan bersama dengan dia. Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, bagaimana keadaan dunia pada hari ini? Saya pasti semua jemaat sudah mengetahui wabak penyakit yang berjangkit yaitu COVID-19 adalah wabak yang sangat bahaya dan boleh mengancam keselamatan manusia. Sejak PKP diperkenalkan pada 18 Maret 2020, yaitu sudah lebih kurang 15 bulan atau 1 tahun 3 bulan, kita telah melalui kehidupan norma baru dengan mengutamakan kebersihan, sentiasa pakai mask di depan, di tempat awam, kerap cuci tangan, kita ada jarak 1 meter dengan orang lain, dan itu menjadi tren dalam kehidupan harian kita, supaya dapat melindungi diri kita dan melindungi orang lain daripada dijangkiti COVID-19. Sehingga hari ini dunia masih diancam dengan COVID-19 dan memberikan impak yang sangat teruk kepada keselamatan manusia dan ekonomi dunia yang mula merundum. Dan khususnya negara kita Malaysia yang sangat terkesan dengan COVID-19. Dalam 1 bulan ini kita dengar setiap hari kes peningkatan COVID itu meningkat dari 4.000 ke 5.000, 5.000 ke 6.000, ke 7.000, ke 8.000, dan kini melalui kebalik 5.000. Dan ini sangat menyusingkan masyarakat di Malaysia. Banyak orang yang telah dijangkiti COVID-19 dan ada yang sembuh, bahkan ada yang meninggal. Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, bagaimana kita memandang Tuhan dalam keadaan yang sedemikian? Nah, kita yang tinggal di kawasan Menggatal, dalam beberapa minggu ini juga kita telah mendengar ada beberapa taman dan kampung telah dikenakan PKP di sekitar Menggatal. Sepertinya di kampung Bukit Permai, kampung Kuala Menggatal, kampung Lobo, kampung Rampayan, Taman Wijaya Park, CKS Supermarket ditutup dalam 2 minggu, dan yang baru-baru ini ya kita lihat kampung Muhibah di Menggatal. Dan ianya membimbangkan bagi semua masyarakat yang tinggal di sekitar Menggatal. Tetapi saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, dalam kita merasa kebimbangan, apa yang kita harus lakukan? Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus berdoa supaya belas kasihan dan pemulihan daripada Tuhan akan dinyatakan di sekitar Menggatal. Haleluya, amin. Pengharapan kita hanya pada Tuhan.
pemulihan kita hanya daripada Tuhan. Maka itu kita harus berdoa, jangan berdandas ke kekuatan, tapi melihat kepada Tuhan. Khususnya kita juga berdoa untuk negara kita Malaysia. Tuhan, pulihkanlah keadaan kami. Kita berseru kepada Tuhan. Nah, setelah kita mengarahkan doa kepada Tuhan, apakah yang dijanjikan Tuhan kepada kita? Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, poin yang ketiga yaitu janji Tuhan bagi mereka yang berharap kepadanya. Bersama-sama dengan saya, 2, 3. Janji Tuhan bagi mereka yang berharap kepadanya. Kini Mazmur 126 ayat 5 hingga 6 berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara dan saudari dikasih dalam Tuhan, ini adalah suatu janji dari Allah yang disampaikan kepada mereka tentang berkat yang akan Tuhan berikan kepada mereka. Wah, ini luar biasa. Orang yang berharap kepada Tuhan, di belakang kemudian pasti akan disertai dengan mukjizat dan berkat daripada Tuhan. Setelah mereka melalui begitu banyak pergumulan dan cabaran dalam hidup mereka, dan mereka menyadari bahwa mereka yang paling penting, mereka perlu ada hubungan dengan Tuhan. Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, mereka menyadari mereka perlu ada hubungan dengan Tuhan. Bagaimana mereka melakukan ini? Mereka menyadari mereka bahwa hal yang paling penting yaitu mereka harus membina hubungan dengan Tuhan supaya mereka memiliki sukacita dan damai daripada Tuhan. Apabila kita membina hubungan kita dengan Tuhan, Dia akan memimpin hidup kita dengan penyertaan janji dan disertai dengan berkat Tuhan. Wow, luar biasa. Jika kita ada hubungan, Tuhan akan memberi kita hikmat. Jika kita ada hubungan dengan Tuhan, Tuhan akan memimpin langkah kita. Ketika kita ada hubungan dengan Tuhan, janji Tuhan, kita akan lihat melalui berkat-berkatnya. Dan inilah yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka menerima janji berkat dari Tuhan, sehingga mereka dipenuhi dengan sukacita. Haleluya. Ayat ini jelas kepada kita bahwa berkat dan pertolongan Tuhan itu juga terjadi melalui proses untuk memurnikan iman mereka kepada Tuhan. Pemazmur mengajak kita untuk tidak hanya meratapi keadaan, situasi, masalah, beban yang kita hadapi hari ini, yang sepertinya tidak ada jalan keluar. Dan kita lihat di sekarang sejak adanya COVID-19 ini banyak orang yang stres di dalam keluarga, tertekan dalam keluarga. Ada yang sampai bunuh diri, ada yang sampai mengatakan bahwa mereka tidak ada harapan lagi. Jadi saudara-saudariku dikasih Tuhan, melalui pemazmur ini kita boleh lihat, jangan kita hanya melihat dalam keadaan atau meratapi keadaan yang kita lalui pada hari ini, tetapi tetap berseru dan bersandar kepada firman Tuhan, melihat kepada Tuhan. Janji dan pertolongan dan penyertaan Tuhan pasti ada kepada setiap kita yang memerlukan pertolongan dari Tuhan. Segala masalah pergumulan pasti ada jalan keluar. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita. Karena kita adalah milik Tuhan. Jadi saudara dan saudari kasih Tuhan, mari kita melihat Tuhan menyatakan bahwa kita ini adalah miliknya. Bahwa Dia tidak akan membiarkan kita. Maka itulah di dalam firman itu Tuhan ada janjinya. Maka kita harus imankan dan aminkan. Di dalam firman Tuhan itu ada janjinya, penyertaan Dia kepada kita. Jadi saya mengajak kita untuk selalu merenungkan firman Tuhan. Kita mengajak kita untuk selalu membaca firman Tuhan. Di waktu pagi kamu bangun, merenungkan firman Tuhan. Supaya kamu ada kekuatan untuk melihat bagaimana penyertaan Tuhan untuk kamu. Dengan itu usaha dan kerja keras akan mendatangkan hasil yang berlipat kali ganda. Karena Tuhan yang memberi tenaga kepada bangsa Israel. Tuhan yang memberi mereka sukacita. Tuhan yang memberi mereka kemampuan sehingga mereka boleh bekerja keras. Dan keadaan itu tidak membuatkan mereka menyerah atau tawar hati. Semakin mereka giat bekerja, dan mereka melihat hasil daripada
kerja mereka. Nah, inilah orang yang disertai Tuhan. Kalau dia melihat kepada Tuhan, dia akan diberi kekuatan yang baru. Dia akan bersemangat untuk melakukan usaha kerja mereka. Bukan dengan kekuatan tenaga mereka bekerja sehingga akhirnya mereka rasa letih dan tidak dapat apa-apa. Tapi mereka bekerja keras karena disertai dengan Tuhan. Di akhirnya mereka menuai dengan sorak-sorai. Orang yang hidup dengan penyertaan Tuhan, apapun yang dia lakukan, di akhirnya dia akan bersorak-sorai. Karena Tuhan berserta dengan orang-orang yang bersandar kepada Tuhan. Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita telah pelajari ini, mengajar kita bahwa kita sangat memerlukan pertolongan dan penyertaan Tuhan untuk mengubah dan memulihkan keadaan kita. Dengan itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kunci yang utama yaitu membina hubungan dengan Tuhan, yaitu kita harus berdoa. Supaya di dalam doa kita itu, Tuhan akan nyatakan belas kasihannya dan pemulihannya untuk kita, khususnya di muka bumi ini. Haleluya, amin. Jadi saudara dan saudari kasih dalam Tuhan, kita harus berdoa. Supaya belas kasihan dan pemulihan daripada Tuhan ada pada kita. Ada pada keluarga kita. Ada pada masyarakat. Ada pada negara kita. Haleluya, amin. Karena pengharapan kita hanya ada pada Tuhan. Apapun pergumulan yang kita alami, penyelesaian ada di tangan Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan atau meninggalkan kita. Tepat pada waktunya, Tuhan Yesus akan memulihkan keadaan kita, sebab kita adalah milik Tuhan. Haleluya, ada amin. Kita adalah milik Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya, amin. Oleh itu, pandanglah kepada Tuhan Yesus. Lihatlah anak domba. Pandanglah kepada Yesus. Karena dalam Yesus ada pertolongan. Karena pertolongan hanya ada pada Yesus. Kesembuhan hanya ada pada Yesus. Pemulihan hanya ada pada Yesus. Damai dan sukacita hanya ada pada Yesus. Karena dalam Yesus ada pemulihan. Karena dalam Yesus ada pengharapan. Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, melalui teks yang kita telah pelajari ini, kita memiliki pengharapan. Kita memiliki pemulihan ketika kita bersandar sepenuh kepada Yesus. Karena dalam Yesus ada pemulihan. Haleluya, amin. Di dalam Yesus ada damai sejahtera. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Dan di dalam Yesus ada pertolongan. Haleluya. Jadi saudara-saudari kasih dalam Tuhan, mari kita memandang kepada Yesus. Karena dialah pengharapan kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang kami sudah pelajari pada pagi hari ini. Mengingatkan kami bahwa Engkaulah pengharapan kami. Karena di dalam kami memandang kepada Tuhan, kami memiliki pemulihan. Di dalam kami berharap kepada Tuhan, kami menerimakan pertolongan. Di dalam kami melihat pada pertolongan, kami melihat mukjizat terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami dan kuatkan kami apapun pergumulan yang kami lalui pada saat ini. Cabaran demi cabaran yang sering berganti, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di waktu itulah kami dapat melihat mukjizat dan penyertaan Tuhan ketika kami bersandar sepenuh kepada Tuhan, ketika kami berdoa memohon pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua dan biarlah damai sejahtera Tuhan ada dalam kami, ada dalam keluarga kami dan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan penyelamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan, amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudari dikasih dalam Tuhan, mari kita semua berdiri untuk kita terima berkat daripada Tuhan. Mari kita tadangkan tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeriahkan hati dan jiwa kamu dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you. Terima kasih Tuhan. Lupakan yang lalu, mengarah pada tujuan. Dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir. Tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia pada panggilanmu, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalam. Terima kasih Tuhan. Lupakan yang lalu, mengarah pada tujuan. Dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir. Amin. Tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia pada panggilanmu, sebab kau selalu menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalam. Terima kasih Tuhan. Ku mau setia pada panggilanmu, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Kau kan sempurnakan semua. Kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Kau kan sempurnakan Tuhan. Kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bila rohmu bekerja,
yang paling meriah bagi Tuhan kita.